Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati kepada pengurus Majelis Ta'lim Alima dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Meskipun gerimis-gerimis mengundang ya. Tetapi alhamdulillah kita semua tetap bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan banyak keberkahan, terutama berkahnya ilmu, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala juga meridhoi kita semuanya. Tidak terasa ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua sudah berada pada bulan apa ibu-ibu? Bulan apa? Bulan Ruwah menurut orang Jawa. Ya. Ruwah itu artinya apa? Ngeruwati arwah, betul. Karena bulan Sya'ban ini banyak di antara orang-orang Jawa yang melakukan ziaratul kubur, ya. Yaitu sehingga dikatakan ruwah, ngeruwati arwah. Ya. Tetapi yang jelas ziaratul kubur tidak dikhususkan pada bulan Sya'ban, tetapi kapanpun, di waktu manapun silahkan. Mau ziarah kubur jam 2 malam juga boleh. Ya. Ya. Kalau siap. Ya, alhamdulillah bulan Sya'ban ini bulan yang disebut oleh para ulama sebagai syahrun apa ibu-ibu? Bulan apa? Bulan Sya'ban ini sebagai bulan apa? Bulan kesempatan sebelum puasa ya, kesempatan untuk makan es enak di siang hari ya. Kesempatan bisa tidur panjang ya. Bulan Sya'ban disebut sebagai syahrul i'dad ya. Bulan i'dad. I'dad itu artinya apa? Siap-siap atau persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk menyambut tamu yang terbaik. Ya. Sehingga seorang hamba Allah itu akan melaksanakan siam Ramadan dengan sungguh-sungguh atau tidak, itu akan terlihat pada bulan Sya'ban. Ya. Atau bulan-bulan sebelumnya. Kalau di dalam bulan-bulan sebelum Ramadan, terutama Sya'ban, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menyambut tamu yang istimewa, itu menunjukkan kemungkinan besar bahwa dia akan menjalankan Ramadan dengan biasa-biasa saja. Ya. Sing penting dijalankan, ora dosobar, diterima atau tidak, nggak diuruskan. Ya. Dia nggak begitu memperhatikan apakah Ramadan yang dia kerjakan itu mendatangkan maghfirah Allah atau tidak. Pada salah satu keistimewaan syahrul Ramadan itu apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan itu dengan imanan, penuh keyakinan, penuh kecintaan dia untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah. Wahtisaban, dan penuh perhitungan, ihtisab, yaitu memperhitungkan jangan sampai amalnya itu tidak mendatangkan apapun di sisi Allah.
yaitu pahala. Maka dia betul-betul perhitungan karena dia betul-betul mengharap pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah ihtisaban. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menafsirkan ihtisaban itu maksudnya adalah ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah kalau Ramadan disambut dengan biasa-biasa, berarti dia tidak mengistimewakan Ramadan, maka dia akan kerjakan ibadah juga biasa-biasa. Maka oleh karena itulah mudah-mudahan Syahrul Sya'ban ini menjadi bulan betul-betul kita untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai Ramadan kita yang tahun ini itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala, kecuali hanya mendapatkan al-ju wal atas, lapar dan haus. Terus apa yang dipersiapkan, Ibu? Ini mukadimah dulu Ibu-ibu ya. Sebelum apa tadi temanya? Berkah atau petaka. Ini ada tulisan yang kecil apa ini? Pembagian warisan dalam keluarga. Kalau warisan dibagi itu berkah atau petaka, Pak? Apa? Berkah atau petaka? Dugaan saya, ya, persepsi penerimanya, ya, itu hampir 99,99% berkah. Betul atau tidak? Persepsi loh ya, berkah betulan itu nggak tahu. Tapi persepsi mereka, alhamdulillah, nomor rezeki kan, gitu kan? Tahu-tahu nerima 20 miliar. Kira-kira pripun? Berhenti pengajian ya. Langsung piknik ke Singapura, betul atau tidak? Ya. Besoknya bulan depan piknik ke Swiss. Ya. Bulan depannya lagi piknik ke Belanda, malah pengajian. Makanya kalau warisannya nggak dibagi-bagi, malah mungkin itu ada keberkahan tersendiri, ya tidak? Ya. Kalau ternyata dengan mendapatkan banyak harta, malah dijauhkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kita tidak meminta rezeki yang banyak, boleh meskipun itu tidak dilarang. Bahkan dalam doa lain yang disebutkan riwayat meskipun diperdebatkan tentang doa minum air zam-zam. Ya atau tidak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Kan begitu. Kalau dalam hadis lain disebutkan rizqan thayyiban. Rizki yang thayyib. Thayyib itu apa? Halal. Cukupkah halal? Tidak. Tapi barokah. Paham? Disebut thayyib itu halal dan barokah. Ada dua syarat ya. Disebut thayyib. Thayyib itu baik. Bukan nggak pulang-pulang. Ya. Thayyib itu baik. Nah, baik itu ada dua. Yaitu halal dan barokah. Ada rezeki yang halal tapi mungkin tidak mendatangkan keberkahan. Kenapa? Meskipun dari hasil yang halal, tetapi dengan rezeki yang banyak justru menjauhkan dirinya kepada Allah, itu tidak membawa keberkahan. Pilih mana ibu-ibu? Sugih tapi sholatnya keder karena kakian dolan, ya. Atau miskin tapi rajin sholat? Pilih mana? Oh ya. Dari panjenengan ini tipenya Abu Qatadah. Ya. Abu Qatadah itu diberi dua pilihan oleh Rasulullah. Matamu yang coplok itu ya Abu Qatadah, karena kena panah Abu Qatadah, matanya lepas. Aku obati sembuh. Atau kamu bersabar dengan matamu buta satu, tetapi bagimu surga. Maka Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, obati dan doakan sembuh, dan doakan saya min ahli jannah. Gak ada pilihannya, bikin pilihan sendiri. Ya. Rasulullah marah? Tidak, Rasulullah tersenyum. Ya. Dan tetap dilayani apa yang menjadi permintaan Abu Qatadah. Beda dengan wanita penyakit ayan. Kasih dua pilihan, pilih salah satu saja. Ya tidak? Ya. Kalau begitu saya tidak usah didoakan sembuh. Saya akan sabar dan mendapatkan surga. Saya mana tadi? Persiapan Ramadan. Ya. Apa yang kita persiapkan Ibu? Satu. Apa? Sirup.
Betul? Enggak. Tak pikir sirup ya. Es degan, ya. Nastar, ya. Bukan. Apa yang kita persiapkan hati, Ibu. Hati kita persiapkan. Jangan sampai hati ini masuk bulan Ramadan belum bersih. Sehingga ketika merasakan ibadah, kita tidak nikmat. Ibu. Ketika kita melegakan sholat, kita tidak mampu untuk bertahan lama. Kenapa? Hati kita masih dengan penuh noktatus sauda, ya. Titik hitam yang begitu banyak, ya. Sehingga tidak mampu merasakan nikmat ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini kerugian besar. Makanya jenengan sebelum berangkat umroh, ya, itu jenengan jauh-jauh hari memperbanyak istighfar dan taubat. Supaya nanti ketika berada di Mekah, sudah melaksanakan umroh, hati kita sudah bersih. Hati kita sudah nikmat di dalam menjalankan ibadah. Bukan pas di sananya baru dicuci, ya atau tidak? Ya. Baru banyak istighfar. Terlalu prosesnya mungkin terlalu panjang. Ya kalau cepat alhamdulillah. Tapi kalau terlalu banyak maksiat, ibarat kalau besi itu, wajan itu berkaratnya terlalu banyak, maka gosoknya sebentar atau lama? Lama. Ya. Kalau lama ternyata sudah pulang umrah kan wassalam. Ya. Dia lihat Ka'bah, berdoa di depan Ka'bah, mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca oleh imam tentang neraka, dia nggak nangis sama sekali. Kenapa? Karena hatinya masih diliputi dengan maksiat dan kekotoran, sehingga dia tidak mampu mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah. Sama kita menjalankan Ramadan, maka kita bersihkan hati kita terlebih dahulu. Yang kedua apa Ibu? Mempersiapkan jasmani kita. Kalau tadi mempersiapkan jiwa, qalbun, sekarang mempersiapkan jasmani. Jasmani kita juga harus dilatih untuk berpuasa. Betul atau tidak? Maka puasa yang paling banyak dari puasa sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Mau puasa mutlak silahkan. Yang penting 1-2 hari sebelum masuk Ramadan dihentikan puasanya. Supaya untuk memutus antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Mau puasa Senin Kemis silahkan. Mau puasa Daud silahkan. Mau semuanya silahkan. Ya. Maka ini sunnah di dalam menyambut syahrul Ramadan. Yang ketiga, apa yang dipersiapkan? Apa Ibu? Apa yang dipersiapkan? Ilmu, Ibu. Ilmu. Ilmu tentang menjalankan siyamul Ramadan dengan benar. Jangan cuma memperhatikan hal-hal apa yang membatalkan puasa, tapi juga pelajari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu juga dipelajari. Maka ini 2 hal yang harus diperhatikan. Karena al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Ilmu itu sebelum beramal dan berbicara. Kemarin saya pulang umroh, ya. Saya tidak ikut biru Solo manapun, ya. Saya ikut biru luar kota Jakarta. Ya. Ternyata yang ikut umroh dari 38 orang, saya tidak membimbing. Ya. Saya cuman anggota untuk ikut saja. Alhamdulillah gratis juga, ya. Karena ada yang bayari. Jadi saya anggota dan tidak ada yang mengenal saya, ya. Karena bironya di Jakarta. Jadi nggak banyak yang tanya, ya tidak. Ya. Kalau kenal kan mesti tanya-tanya terus. Nanti pas tawaf malah tanya Ustadz hukumnya ini bagaimana. Malah repot kan. Ya, maka saya ikut biro di Jakarta. Tapi ternyata ada beberapa kesalahan fatal dari pembimbingnya. Ya. Sa'inya berhentinya di sofa. Ya. Padahal berhenti sa'i itu di mana? Marwah. Ya. Ini fatal. Tawaf di awal perintah pembimbing, dia suruh buka bahunya sebelah kiri, seharusnya sebelah kanan. Ya. Kita ingatkan, alhamdulillah dia mau. Di sa'inya kita ingatkan, nekatnya sudah kita tinggal. Ya, kita tambah 1, dia terserah nggak tahu mau tambah atau tidak. Katanya dia sudah tahalul. Kemudian masalah kalimat talbiyah pun juga ada kesalahan fatal. Maka
dan tidak ada jamaah yang protes kecuali saya, ya. Maka di sini kemudian kami mengambil kesimpulan, itulah bahayanya beribadah tanpa ilmu, ya. Ketika yang bimbing salah, wassalam kita, ya atau tidak? Ya, makanya jangan menyandarkan ilmu hanya pada pembimbing, tapi jauh-jauh hari kita ketika sebelum berangkat sudah belajar. Nggak bisa belajar sendiri, datangi ustadz minta diterangkan tentang manasik umroh dengan sempurna. Ya. Maka insya Allah kita tidak akan tergantung dengan pembimbing. Pembimbing itu hanya pelengkap dan pengingat saja. Kalau jalan sudah punya ilmunya, ada pembimbing salah, jangan bisa ingatkan. Kan begitu. Kalau nggak mau diingatkan, sudah tinggalkan. Jangan umroh sendiri, karena umroh itu ibadah masing-masing, tidak harus bergerombol, ya. Nah, ini tentang ilmu, ya. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita persiapkan menyambut syahrul Ramadan? Apa ibu-ibu? Apa? Persiapkan segala sesuatu yang akan mengganggu puasa kita, persiapkan bulan Sya'ban. Apa contohnya? Baju sarimbit keluarga lebaran. Ya. Paham? Betul ibu-ibu. Coba itu 10 hari terakhir yang rame itu di masjid atau pasar Klewer? Mall atau pas masjid? Mall. Ngapain mereka keluar di mall? Apa yang mereka lakukan? Saya izin minum dulu ya. Mohon maaf agak pilek saya. Sampai nangis ya. Cari apa di mall ibu? Tapi baju sarimbit ya. Maka cari bulan Sya'ban. Jangan di bulan Ramadan. Itu akan mengganggu puasa kita. Nah, itulah yang kita persiapkan menyambut syahrul Ramadan. Di samping yang terakhir, doa dan tawakal kepada Allah. Karena belum tentu kita sampai pada bulan Ramadan. Sekarang kita masuk bab faraid ya. Saya sudah menjelaskan faraid di sini atau tidak? Sudah menjelaskan faraid di sini atau tidak? Atau baru ini? Hah? Jangan sampai saya mengulangi dari awal ya. Sudah atau belum? Sudah pernah dulu sampai di rukun warisan. Baru di rukun. Rukun warisan, kemudian penghalang dapatnya warisan. Itu terakhir Ustaz. Penghalang dapatnya warisan. Sebab-sebab menerima warisan. Sudah ya? Sudah atau belum? Belum Ustaz. Belum? Belum. Berarti dulu sama mana? Baru rukun warisan, kemudian penghalang dapat warisan, kemudian hanya menyampaikan seputar ilmu faraid secara umum. Tapi penjelasan rukunnya sudah ya? Sudah atau belum? Cara pembagiannya itu Ustaz. Kenapa? Hukum-hukum cara pembagiannya itu. Bukan. Rukunnya itu dijelaskan. Misalkan baru hanya menjelaskan muwarid maksudnya apa, warid maksudnya apa, maurud maksudnya apa, ngoten.
Terus sebab-sebab mendapatkan warisan belum? Sebab-sebabnya belum. Keturunan, pernikahan? Belum. Oh belum? Belum. Oh belum. Pertama, sebab orang itu mendapatkan warisan, itu ada 3 disepakati para ulama. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, perwalian. Ini sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Sebab menerima warisan yang pertama, yaitu pernikahan. Ketika seseorang sudah bercerai, dapat nggak warisan? Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Tidak, tergantung. Kalau perceraiannya itu kemudian yang punya harta meninggal, masih di masa iddah. Misalkan suami menceraikan istri, tapi ketika habis menceraikan seminggu kemudian stres, kemudian mati. Ya. Maka istrinya dapat nggak warisan? Dapat. Kenapa? Karena masih dalam masa iddah. Maka kalau mantan istri nggak dapat warisan, matinya setelah masa iddah berakhir. Tapi apa bisa diatur mati itu? Ya? Nah, ini ketentuannya. Tapi ada pula orang yang meskipun istrinya sudah dicerai dan masa iddah sudah berakhir, ada sebagian pendapat ulama, mantan istri tetap dapat warisan apabila suami menceraikannya dalam keadaan suami memahami akan meninggal dan tujuan menceraikannya supaya tidak dapat warisan. Paham? Misalkan suaminya sakit berat. Dia sudah dinyatakan dokter, Pak, kayaknya jenengan nggak bisa bertahan 2 minggu lagi, misalkan ya. Ya nggak 2 minggu lah. Misalkan mungkin jenengan masih bisa bertahan sekitar 1 tahun. Ya. Atau 6 bulan sampai 1 tahun. Maka suaminya kemudian, wah kalau aku mati nanti bujuku dapat hartaku banyak. 1/8 kalau mereka punya anak. Akhirnya dicerai. Sakit berat, kemudian menceraikan istrinya, tujuannya adalah agar si istri tidak dapat warisan. Setelah mencerai, masa iddah berakhir, lalu 5 bulan kemudian mati. Maka apakah istri dapat? Sebagian para ulama mengatakan, kalau diketahui tujuannya itu adalah menceraikan agar istri tidak dapat warisan, malah justru istri dapat warisan. Sampai kapan dia itu dapat warisan? Yaitu kalau si istri ini ketika meninggal, ketika dicerai suaminya dan dia meninggal dalam keadaan dia belum nikah lagi. Maka kalau habis dicerai, kalau ingin dapat warisan, kalau tujuan menceraikan dirinya itu adalah menghindarkan dapat warisan, maka jangan nikah dulu sampai tunggu mantan suaminya mati ya. Belah mati-mati ya. Biasanya nunggu itu malah cepat mati. Ya. Maka ini tentang pernikahan. Yang kedua tentang keturunan. Ini ada 3 kelompok. Ya. Pertama, usul. Usul itu apa? Asal. Ya. Usul atau asal. Berasal kalau bahasa kita ya. Siapa kelompok usul ini? Saya sebutkan dulu 3 ya. Usul, yang kedua furu' ya. Furu', yang ketiga hawashi. Usul, furu', hawashi. Nah, usul itu siapa? Jalur ayah ke atas, orang tua ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek. Habis kakek nenek apa? Buyut. Ya. Habis buyut, cangga. Habis cangga,
Wareng. Pokoknya terakhir debok bosok, nggih betul ya? Ya. Kalau kates bosok kok nggak kates bosok, harus debok bosok. Saya nggak tahu filosofinya. Artinya usul itu jalur ke atas. Ya. Ayah, ibu, kakek, nenek ke atas. Kalau furu itu jalur ke bawah. Anak, cucu, cicit, canggah, dan sebagainya. Ya. Itu furu. Ya. Tapi kalau hawashi itu jalur ke samping. Ya. Jalur ke samping. Apa? Saudara. Saudara. Nah, ini 3 kelompok yang disebut dengan keturunan. Kalau dia tidak punya orang tua, bapak ibunya sudah nggak ada, anak pun cuman punya 1 perempuan atau 3 perempuan, maka saudaranya akan mendapatkan 1/3 sisa. Ya atau tidak? Ya. Karena nggak ada anak laki-laki. Ya. Tapi kalau anaknya cuma 1 tunggal perempuan, maka anak tunggal ini hanya menghabiskan sisa harta setengah. Setengahnya lari ke saudara yang meninggal. Paham? Mubeng. Ya. Nah, itu agak nanti sebetulnya. Nah, ini tentang furu, yaitu keturunan. Istri itu mahram atau tidak? Istri mahram atau bukan? Istri mahram. Apa definisi mahram? Apa definisi? Kalau istrinya tetangga, mahram atau bukan? Istrinya tetangga, mahram atau bukan? Mahram atau bukan, Bapak? Bukan. Apa definisi mahram? Perempuan yang haram dinikahi. Istri tetangga tadi mahram atau bukan? Bukan. Berarti halal dinikah. Makanya banyak pelakor. Gondoli bojone tanggane, ya tidak? Ya. Loh, betul kan? Mahram itu tadi apa? Wanita yang haram dinikahi. Setuju? Setuju, memang inilah definisinya. Sekarang istri tetangga, mahram atau bukan? Kalau bojone tonggo disebut bukan mahram, berarti halal dinikahi. Betul? Loh, bojone tonggo loh. Masa boleh dinikahi? Gak boleh. Ya atau tidak? Berarti mahram atau bukan? Kenapa? Kan mahram itu wanita yang haram dinikahi. Sekarang istri tetangga haram gak dinikahi? Haram. Berarti mahram bukan? Gimana Ibu ya? Silahkan nanti tanya sama supir truk. Ya. Betul Ibu. Karena saya memahami supir truk itu banyak yang tahu tentang ilmu mahram. Ya. Sebab saya pernah berjalan naik mobil itu di belakang supir truk. Di truknya. Dan di sana dituliskan, "Kutunggu jandamu." Ya. Berarti supir truk ini paham, selama masih jadi istri orang, haram dinikahi. Paham? Dan kalau haram dinikahi berarti mahram. Tapi mahramnya mahram muakkad. Mahram terikat. Mahram sementara. Paham? Karena dia mahram sementara, nggak boleh kita bersalaman dengan istri tetangga. Tidak boleh kita gondol Melayu juga tidak boleh. Kita tidak boleh goncengkan istri tetangga, tidak boleh. Kita tidak boleh ikhtilat dengan istri tetangga, nggak boleh. Karena dia bukan mahram mu'abbad, mahram tetap kita. Yang boleh itu adalah mahram tetap. Mahram itu ada berapa Ibu?
Kan ada mahram mu'abbad. Kita belajar masalah keturunan ya. Mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad itu mahram yang bersifat tetap. Ya. Karena disebut tetap, maka boleh kita bersalaman dengan dia. Dan boleh melihat aurat dia. Ini ora terus brondolan kabeh boleh, bukan. Ya. Maksud aurat yang biasa nampak ketika atau terbiasa terkena basuhan air wudhu. Lengannya, ya atau tidak. Kemudian kepalanya, sehingga dia tidak berhijab, berjilbab, boleh. Ya. Tapi tetap pakai baju kan gitu kan. Ya. Bukan terus apa-apa boleh dilihat, tidak boleh. Nah, yang biasa terkena air wudhu itu yang boleh dilihat. Ini mahram tetap, ya kan? Nah, sedangkan mahram sementara nggak boleh. Ya. Yang ketiga bukan mahram, selain keduanya berarti bukan mahram. Mahram tetap ada berapa ibu-ibu? Satu mahram karena keturunan, dua mahram karena pernikahan, yang ketiga mahram karena sepersusuan. Ya. Mahram tetap karena pernikahan ada berapa? Ada berapa itu? Yang bisa jawab dapat hadiah dari panitia ya, betul. Mahram tetap karena pernikahan ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Siapa? Satu ibu mertua. Paham? Ibu mertua. Yang kedua, bapak mertua. Bapak mertua selamanya nggak boleh dinikahi. Ibu mertua. Dan ibu mertua ini meskipun laki-lakinya itu telah menceraikan putrinya, paham? Maka ibu mertuanya tetap selama-lamanya menjadi mahram. Paham ya? Meskipun itu sudah bercerai, maka ibu mertuanya tetap menjadi mahram. Jangankan sudah bercerai, artinya sudah kumpul lama, baru akad nikah selesai, ya, maka ibu mertuanya sudah menjadi mahram tetap selama-lamanya. Misalkan ya, ini misalkan, kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang gadis, perempuan, ketika di hari pernikahan, kemudian dia akad nikah. Ankah tuka wa zawatuka fulana binti fulan bimaharin adawati sholat. Ya, misalkan selesai nakdan, lalu sah selesai. Terus si laki-laki ini mikir terus, kok ibu mertuane luwih ayu daripada anake, kan begitu kan? Terus dia ngelirik ibu mertuanya pun ngelirik menantunya, kok gagah menantuku kan? Nah, akhirnya mereka berdua saling berdekatan, terus kayaknya saya jatuh cinta sama jenengan. Wis malam pertama dia sama istrinya diberitahu, Dek, maukah engkau mendapatkan surga? Ya. Maka kata istrinya, mau mas. Ya. Aku tunjukkan sebuah jalan untuk menuju surga dengan banyak kemudahan. Mau atau tidak? Mau. Kamu siap? Siap. Jalan itu adalah kesabaran. Paham? Maka malam ini tak uji kesabaran. Siap? Siap mas. Kamu tak cerai, aku mau menikahi ibumu. Lah kan itu. Boleh enggak? Enggak boleh. Meskipun belum dicampuri, lalu kemudian mereka bercerai, lalu menikah ibunya enggak boleh. Sudah jadi mahram tetap selama-lamanya. Meskipun dengan akad nikah. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Paham? Beda nanti yang kedua. Mahram tetap karena pernikahan. Yaitu anak tiri, anak gawan. Anaknya istri. Anak perempuan istri. Berarti anak apa?
anak tiri. Ya. Anak perempuan istri. Kalau suami tadi sudah menggauli istrinya, yaitu ibunya tadi, maka kemudian anak tersebut, anak perempuan dari istri, itu selama-lamanya menjadi mahram tetap. Paham? Tapi kalau belum digauli, kemudian dia bilang sama istrinya di malam pertama, mohon maaf ya Dik ya, saya jatuh cinta sama putrimu. Kamu tak cerai saja, sabar ya Dik, mudah-mudahan surga menantimu. Ya, misalkan ya, kemudian dia sabar, tidak apa-apa mas, ini kopi plus apotas diminum dulu, misalkan. Maka boleh enggak dia menceraikan istrinya, kemudian menikahi putrinya? Boleh. Iya bangetan maksudnya ya. Ya. Tapi bolehnya boleh, paham? Selama belum dicampur. Tapi kalau dibalik, dia menikahi putrinya, belum dicampuri, dia menceraikan lalu ingin menikahi ibunya, nggak boleh selama-lamanya. Paham? Maka tadi mahram tetap itu ibu mertua, kedua anak gawan istri atau anak tiri setelah ibunya digauli. Yang keberapa ini? Ketiga. Siapa itu? Menantu perempuan. Itu selama-lamanya menjadi mahram tetap selama-lamanya. Yang keempat. Siapa? Istri ayah. Oh, istri ayah berarti ibu kita. Belum tentu. Karena kita pikirannya istrinya ayah cuma satu. Ya, kalau berpikirnya istri ayah lebih dari satu, berarti kemungkinan terjadi. Karena ada yang ayah punya istri muda, ayahnya meninggal, istrinya mau dinikahi, nggak boleh. Ya. Karena menjadi mahram tetap selama-lamanya. Kalau mahram karena keturunan, tadi karena pernikahan ada 4. Karena keturunan ada berapa? Ada 7. Siapa? Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu-ibu kalian. Ibu kita ada berapa berarti? Kalau hurrimat alaikum ummukum. Nah itu ibunya 1. Ini ummahatukum. Ibu-ibu kalian. Berarti istrinya ayah berapa? Enggak, saya enggak mengarah ke situ Ibu ya. Ummahatukum, ibu-ibu kalian itu maksudnya adalah ibu kita, ibunya ibu kita, neneknya ibu kita jalur ke atas. Maka seorang cucu jangan sampai jatuh cinta sama neneknya. Paham? Ya, enggak boleh. Karena dia mahram tetap selama-lamanya. Lalu siapa lagi? Wabanatukum, yaitu anak-anak perempuan kita. Sampai jalur ke bawah. Cicit, cucu, canggah, kita tidak boleh kita nikahi. Yang ketiga siapa? Siapa itu? Wa akhwatukum, saudari-saudarimu. Ya. Saudari perempuan, kita tidak boleh dinikahi. Wa kholatukum, wa ammatukum. Kholah dan ammah. Kholah bedanya dengan ammah apa? Sama-sama bibi. Yang satu bibi dari jalur ibu, yang satu bibi dari jalur ayah. Paham? Itu kholah dan ammah. Berarti sudah berapa? Tadi siapa? Ibu, anak, saudari, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu. Kurang 2. Wabanatul akhi, wabanatul ukhti. Anak perempuan saudari laki-laki dan anak perempuan saudari perempuan. Keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Pas 7. Sekarang yang ketiga, sepersusuan. Ada berapa? Mahram karena sepersusuan. Para ulama menyebutkan ada 9 kalau tidak salah. Banyak atau tidak? Banyak. Makanya hati-hati dengan menyusukan ke orang lain. Ini ada aturannya ibu-ibu. Paham? Ada aturannya. Ini dijelaskan terlalu panjang ya. Gak usah ya. Gak usah atau ya. Biar penasaran. Oh enggak, jangan. Oh biar tahu. 1, ibu yang menyusuinya. Ibu yang menyusuinya. 2, ibunya ibu yang menyusuinya. Tambah mumet toh.
Tadi ibu yang menyusuinya. 2, ibunya ibu yang menyusuinya. Nah, nenek dari ibu susu. Yang ketiga, anak perempuan ibu susu. Berarti saudari sepersusuan. Keempat, saudari perempuan ibu susu. Saudari perempuan ibu susu. Yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki ibu susu. Kelima, betul ya? Terlalu cepat ibu-ibu. Keenam, cucu perempuan dari anak perempuan ibu susu. Cucu perempuan dari anak perempuan ibu susu. Jadi ibu susunya itu punya anak perempuannya punya anak perempuan. Nah, itu nggak boleh dinikahi. Lalu yang ke-7, istri dari suami ibu susu. Istri dari suami ibu susu. Jadi ibu susu tadi punya suami kan? Nah, suaminya punya istri lain. Nah, paham? Nah, istri lain dari suami ibu susu ini menjadi mahram tetap selama-lamanya. Lalu yang terakhir, ibunya suami dari ibu susu. Pas kan? 9. Mumat ibu-ibu? Mumat ya. Hah? Oh, baru 8. Baru 8. Lupa saya tadi. Kayaknya 9. Oh, baru 8 ya. Kenapa? Yang satu PR ya. Nah, sekarang perwalian ya. Tadi keturunan, sekarang perwalian. Sudah 9 kan? Betul? Sudah ya? Sudah. Hah? Itu sudah 9, tadi yang sudah 9. Ya. Nah, yang ke berapa ini? Kedua, yaitu tadi pernikahan, kemudian keturunan. Keturunan sudah ya, saya jelaskan. Yang ketiga, perwalian. Perwalian, misalkan saya bebaskan budak. Lalu budak yang saya bebaskan punya harta banyak. Kemudian dia meninggal, dia tidak punya ahli waris. Maka hartanya akan jatuh ke siapa? Ke saya. Paham? Itu namanya saya menjadi perwalian. Nah, kalau 3 ini nggak ada, pernikahan dia jomblo sejati, meninggal dalam keadaan jomblo sejati. Wong ketua paguyuban jomblo se-Indonesia Raya, ya, berarti kan masih jomblo. Yang kedua, dari jalur keturunan dia nggak ada. Wong dulu dia ditemukan di pinggir jalan. Dia tuh nggak tahu anak siapa, saudaranya siapa, nggak ada yang tahu sama sekali. Kemudian dari sisi perwalian juga nggak pernah dia itu dia bukan mantan budak yang dimerdekakan oleh seseorang, juga tidak. Sehingga 3 ini nggak ada. Terus hartanya lari kemana ibu-ibu? Kemana hartanya? Para ulama sebagian besar mengatakan jika 3 sebab ini tidak ada, maka hartanya akan lari ke Baitul Mal. Paham? Tetapi sebagian ulama lain tidak. Harus dicek dulu apakah ada faktor lain. Dan ini bisa menjadi pewaris. Tapi faktor-faktor ini tidak disepakati oleh seluruh para ulama. Karena mayoritas sepakat hanya pada 3 sebab ini. Ini tidak semua sepakat. Ya, ini dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa ada 4 sebab lain dari sebab yang disepakati 3 tadi. Apa itu? 1, muwalah.
hubungan perbudakan. Ya. Muwalah hubungan perbudakan. Yang kedua mu'aqadah. Mu'aqadah itu saling mengikat janji. Sama-sama jomblo, sama-sama kaya, nggak tahu keturunannya siapa, sama-sama nggak punya pasangan hidup, sama-sama nggak punya anak, jelas. Lalu mereka sama-sama kaya, akhirnya mengikat janji. Mas, kalau kamu mati duluan, hartamu buat saya. Tapi kalau saya mati duluan, hartaku buat kamu. Ini namanya saling mengikat janji. Ini menurut sebagian ulama bisa menjadi pewaris. Kalau dengan syarat 3 tadi nggak ada, paham? Keturunan, pernikahan, perwalian, itu nggak ada. Baru ini bisa muncul. Yang ketiga, menjadi wasilah masuk Islamnya seseorang. Saya mendakwai mu'alaf, ternyata dia mau masuk Islam, saya yang mensyahadatkan, lalu ketika dia kaya, meninggal. Ahli waris keturunannya nggak ada, pasangan hidupnya nggak punya, kemudian dia hubungan perwalian juga nggak ada, maka hartanya bisa lari ke saya karena saya yang mengislamkan dia. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian yang terakhir iltiqat. Iltiqat yaitu anak pungut atau anak adopsi. Ya. Bukan berarti anak adopsi dapat warisan, bukan. Tetapi jika tidak ada 3 sebab warisan itu tidak ada, keturunan nggak punya, pasangan hidup nggak punya, perwalian juga nggak ada, maka anak pungut atau anak adopsi bisa menjadi pewaris harta tersebut. Ini pun tidak disepakati seluruh ulama, paham ya? Yang disepakati cuma di 3 tadi yang saya sebutkan di depan. Ini penyebab menerima warisan dari sisi yang lain. Kemudian hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan sudah ya. Ya, budak, hamba sahaya, ya, membunuh muwaris atau yang punya harta, dan ikhtilafuddin atau berbeda agama. Ada pertanyaan dulu, saya persilahkan. Nah, biasanya warisan banyak pertanyaan. Mohon silahkan. Oh ya. Iya. Punya anak 1 laki-laki. Punya anak 1 laki-laki, kemudian punya anak 1 buah rumah sama 1 unit kos-kosan. Iya. Soalnya masih aktif, tapi disewakan. Yang jadi pertanyaan itu harta yang didapat suami ini, pangapunten, itu dari usaha ciu. Usaha ciu. Ya. Oh, ciu. Ciu ya. Ya. Itu sebaiknya bagaimana? Jadi harta ini mau dikemanakan gitu. Soalnya teman saya ini alhamdulillah proses berhijrah. Jadi dia sudah nggak mau ngoten niku terus pripun ngoten niku Tat. Oh, dia nggak mau harta itu. Yang nggak tahu. Maksudnya bingung, mau diapakan itu bingung. Selama ini masih aktif, ada penghasilannya itu diterima tapi dibagikan ke saudara-saudara suaminya gitu. Nonton. Nah itu sebaiknya ini diapakan nonton ikut. Soalnya meninggalkan 1 orang putra nonton. Sebaiknya yang membagikan bagaimana? Itu putranya itu. Enggak, bukan. Yang membagikan ibunya. Teman saya, iya ibunya. Gitu. Ya, pertama, apakah betul bahwa harta semua itu didapatkan semua dari usaha ciu? Mereknya apa? Oh, enggak tahu. Topi miring atau apa ya? Ya. Saya nggak paham. Oh, nggak tahu? Iya, pokoknya dari ciu. Iya, gitu. Nah, maka dicek dulu, ditanyakan apakah seluruh hartanya itu betul-betul semua dari usaha ciu atau ada dari yang lain. Nah, itu pilahkan kalau itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, yang menerima warisan istri sama 1 putranya. Saya terlepas dari harta itu haram atau tidak ya.
terlepas dari harta itu haram atau tidak. Saya berbicara dari sisi pembagiannya. Ya. Pertama, suami yang meninggal kan, itu ketika suami meninggal, siapa ahli waris pada saat itu yang masih hidup? Ketika dia meninggal pada saat itu, di detik itu, di jam itu dia meninggal, itu siapa saja yang masih hidup, itu dicatat. Bapak ibunya si mayit, itu pada saat mewaris yang punya harta itu meninggal, itu apakah masih hidup atau tidak? Bapak ibunya. Karena ini akan sangat berpengaruh. Kalau bapak ibunya masih hidup, anaknya cuma perempuan, sedangkan dia punya saudara yang lain, nah, maka saudaranya nggak dapat karena masih ada ayah ibu, paham? Ya. Nah, sekarang dia masih punya ayah ibu atau tidak? Sepertinya masih punya mertua, berarti masih punya, yang meninggal itu masih punya ibu kayaknya. Oh, bukan mertua, tapi ibu, bapak ibu kandung. Ya, ibu masih. Nah, sekarang kakek masih enggak? Kalau bapaknya meninggal, kakeknya masih hidup enggak? Oh, ini kakeknya bisa dapat, paham? Kalau bapaknya meninggal lebih dahulu, tapi kakeknya dia masih hidup ketika dirinya meninggal, maka kakeknya dapat warisan. Ya, paham? Nah, itu diperhatikan. Jadi, pentingnya dalam membagi warisan, itu data harus lengkap, ibu-ibu. Makanya kenapa menunda pembagian warisan itu fatal, ibu-ibu. Karena saya pernah data sering masuk ke saya, Ustadz, ini saya ada kasus Ustadz, ini bapak ibunya sudah meninggal dunia. Nah, anaknya tinggal 4 dari 6 bersaudara. Bapak ibunya sudah meninggal. Nah, ini pembagian warisan untuk anak 4 ini berapa Ustadz? Laki-laki 2, perempuan 2. Sebentar, saya nggak bisa bagi. Loh, kok bisa Ustadz? Karena data jenengan nggak lengkap. Saya tanya dulu, sekarang bapak ibunya, orang tuanya ini, ketika dia meninggal lebih dulu mana? Suaminya atau istrinya? Itu harus jelas. Karena keduanya saling mewarisi, paham? Karena begini, contoh. Oh, yang meninggal suami dulu. Oke, tahun berapa? 2006. Pada saat suami meninggal, itu harta, itu bapak ibunya suami, yaitu yang meninggal ini, apakah masih hidup atau tidak? Kayaknya ibunya masih, Ustaz. Ibunya masih? Oke, ibunya masih. Sekarang, pada saat itu, suami meninggal, berarti yang dapat warisan, ibunya, karena bapaknya sudah meninggal, kakeknya juga sudah meninggal, ibunya dapat warisan. Istrinya dapat warisan. Lalu sisanya ke anak-anaknya. Paham? Nah, sekarang berapa harta ayah jenengan, si suami ini, ketika dia meninggal, ketika meninggalkan ibu, istri, dan anak-anak, yaitu kalian. Maksudnya gimana Ustadz? Lah, harta itu kan biasanya ada pemiliknya kan? Ayah atau ibu. Wah, kalau itu saya nggak tahu Ustadz. Karena itu masalah orang tua yang tahu. Lah, ibu meninggal tahun kapan? 2009. Bapak 2006. Terus jenengan nggak bagi warisan, baru dibagi tahun 2023 kemarin. Ya. Sekarang saya mau tanya, harta bapak yang mana, harta ibu yang mana? Nggak tahu itu Ustadz. Nah, kalau jenengan nggak tahu, jenengan ngawur dalam pembagian warisan, maka yang terjadi adalah bisa jadi nanti ada harta ibunya bapak, paham, yang tidak dia dapatkan atau kurang misalkan. Tapi ibunya bapak kan sudah meninggal sekarang Ustaz. Meskipun sudah meninggal, maka dia diwaris oleh anak-anaknya atau ahli warisnya. Pada saat dia meninggal, ahli warisnya itu masih hidup, yaitu anak-anaknya, yaitu saudaranya bapak. Wah, ruwet juga Ustaz. Iya. Karena jenengan menunda-nunda warisan, data telah hilang. Jenengan nggak tahu harta ayah yang mana, harta ibu yang mana. Karena yang paling tahu harta ayah mana, harta ibu mana, itu adalah ibumu. Paham? Tapi ketika ibumu masih hidup, jenengan menunda-nunda bagi warisan. Alasannya ibu masih hidup, masa ibu diusir dari rumah, rumahnya dijual. Siapa yang suruh menjual rumah? Bagi warisan itu tidak harus sampai rumahnya dijual lalu dipecah-pecah, bukan. Bagi warisan itu ditetapkan sampai siapa ahli waris. Kan yang pertama kan dalam pembagian warisan itu
pilah dulu harta si mayit itu yang mana saja. Paham? Ditanyakan ke istrinya, ditanyakan ke saudaranya, hartanya dia itu mana saja. Setelah itu kewajiban-kewajibannya apa saja. Maka ditanyakan, ada nggak yang diutangi bapak saya? Ini bahasnya setelah 20 tahun kemudian Yodo mati, ya atau tidak? Nah maka ini berbahaya. Nah setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, baru inilah tahap pembagian warisan. Harus ditetapkan siapa ahli waris. Pada saat bapakmu meninggal, itu yang masih hidup itu dicatat. Dan berapa bagian masing-masing. Kalau rumah masih ditinggali dan seluruh anggota ahli waris itu sepakat, tidak apa-apa ditinggali dulu. Lah sedangkan toko itu disewakan menghasilkan 20 juta per tahun, maka ahli waris yang tercatat tadi itu punya hak sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Itu nggak boleh diambil dia sendiri, nggak boleh. Atau dikuasai harta ahli warisnya oleh seseorang sendiri tanpa izin yang lain, itu juga nggak boleh. Ada itu warisan oleh salah satu anak, bikin lahan usaha, disewakan, kapling disewakan untuk jualan. Nah ketika disewakan hasilnya untuk dia sendiri, yang lain bilang, mas aku ora itu. Lah kan usaha sih gawe aku, ini gue pengen gawe dewe, terserah nih omah iki kamu buat sendiri, nggak bisa, paham? Kalau mereka tidak mengizinkan, karena mereka juga memiliki, maka harus dibagi. Ya. Pelaksana usaha silahkan ngambil bagian tersendiri sebagai mudorib, katakanlah 40%, yang 60% dibagi kepada seluruh kepemilik rumah tersebut, termasuk mudorib itu sendiri, yaitu si pelaksana. Ya, silahkan. Ya. Tapi harus sepakat, karena harta warisan itu harta bersama. Kalau ada usaha, ada ruko, ada kos, dia menghasilkan, itu pemiliknya adalah seluruh ahli waris. Lah kalau jenengan nggak bagi, menunda penetapan siapa ahli waris, kemudian jenengan nggak tahu siapa ahli waris selama ini, lalu kemudian baru dibagi setelah 20 tahun kemudian, sedangkan ada toko yang sudah tiap tahun menghasilkan. Jenengan ngitungnya gimana 20 tahun ibu-ibu? Ya atau tidak? Itulah bahayanya menunda pembagian warisan. Perkara nanti setelah ditetapkan ahli warisnya siapa saja, bagiannya masing-masing, lalu kemudian untuk rumah biar dipakai ibumu dulu, untuk toko hasilnya kita bagi sesuai kepemilikan, biar yang rumah pakai, itu kan nggak ada masalah. Mau dipakai 20 tahun, 30 tahun nggak ada masalah kalau itu sepakat. Kecuali kalau salah satu ahli waris atau beberapanya minta bagian, nah itu baru yang lain tidak boleh menghalangi untuk dia meminta. Paham? Nah itulah bahayanya menunda pembagian warisan. Itu maka kalau anaknya satu laki-laki, istrinya masih hidup, ibunya masih hidup, maka pembagian warisan ibunya dapat, istrinya dapat 1/8, sisanya anaknya. Paham? Kakeknya tadi sudah tidak ada. Ibunya berapa? Berapa? Ibunya 1/8 atau 1/6? Istrinya 1/8. Kalau saya bilang istrinya itu patokannya jangan anaknya, paham? Patokannya yang meninggal. Dia posisi statusnya sebagai apa? Kalau saya bilang istrinya, berarti istrinya yang meninggal. Kalau saya bilang ibunya, berarti ibunya yang meninggal, bukan ibu anaknya, paham? Karena sering salah itu orang membahasakan dirinya. Ustadz, bapak saya meninggal. Kemudian ini punya anak sekian. Maka yang jadi patokan bahasa orang yang masih hidup itu adalah yang meninggal. Statusnya dengan yang meninggal itu apanya? Ya, maka itu penyebutannya. Istri berarti istri yang meninggal. Bapak berarti bapak yang meninggal. Kakek berarti kakek yang meninggal, bukan kakek saya. Ustadz, ini ada ahli waris kakek, kemudian ibu, kemudian anak Ustadz. Ya kan begitu. Kadang-kadang itu padahal bahasanya bahasa siapa? Bahasa saya. Yaitu kakek itu maksudnya kakek saya. Kalau kakek saya berarti bapaknya yang meninggal, ya atau tidak? Kemudian merasakan ibu, itu ibunya saya, berarti istri yang meninggal. Maka bahasa dalam warisan itu jangan diganti-ganti. Rujukannya adalah yang meninggal. Jadi kalau saya mengatakan
ahli warisnya itu kakek, berarti kakeknya yang meninggal. Paham? Paham ya? Mubeng atau mudeng? Mudeng ya, alhamdulillah. Nah, itu berkaitan dengan ahli waris. Ya. Sisanya anaknya. Nah, sekarang, ya, sekarang begini. Harta itu didapatkan dari mana? Kan tadi dipilah dulu antara harta istri dengan harta suami. Setelah harta suami itu didapatkan, terus harta ini didapatkan apakah betul semuanya murni dari ciu? Siapa tahu dulu tanahnya dapat dari bapaknya, ya atau tidak? Ya, kemudian dibangun dari hasil ciu, ya misalkan. Kalau dia ingin seperti para ulama salafus saleh, ya, harta warisan yang diketahui hasil dari yang haram, itu mereka menyumbangkan seluruhnya. Ya. Paham? Siap majelis taklim alimah menerima sumbangan? Tadi apa? Kos, rumah, sama apa? Ya. Kos sama rumah. Ya. Siap? Nih mana panitia? Ya. Nah, ada dulu seorang salaf itu mengatakan, aku tidak mengambil satu dirham pun dari harta warisan bapakku. Ya. Padahal harta warisan bapaknya itu kalau dihitung mungkin ratusan miliar. Aku tidak mengambil satu dirham pun warisan bapakku karena aku khawatir ada harta riswah yang masuk dalam harta bapakku. Bukan hasil harta bapaknya riswah semuanya, bukan. Paham? Tapi aku khawatir harta bapakku tadi tercampur dari harta riswah. Karena bapakku itu pejabat tinggi negara. Paham? Jadi dia pejabat tinggi di kekhalifahan. Kemudian anaknya itu melihat bapaknya itu sering menerima hadiah dari rakyat. Paham? Padahal menerima hadiah dari rakyat pada dia pejabat itu hukumnya riswah. Kalau bahasa kita gratifikasi. Paham? Dan itu haram. Itu bukan seluruh hartanya, bukan. Tapi kekhawatiran harta itu tercampur dengan yang haram. Dan dia tidak tahu yang mana. Maka akhirnya beliau sumbangkan seluruhnya. Paham? Tapi saya tidak mengatakan dia harus sumbangkan seluruhnya, tidak. Ini ulama salah. Maka dipilah dulu mana dari yang halal dan mana yang bukan. Kalau dia dalam keadaan fakir miskin, hal yang hidupnya susah, boleh dia masih menikmati harta tersebut. Tapi kalau dia berkecukupan, maka lebih utama dia menyumbangkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Meskipun ada yang mengatakan itu yang dosa kan bojone, sementing harta tiban, ya, tahu tiban, ya, harta warisan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi ulama lebih menghindarkan dan mengeluarkan dari harta haram tersebut. Karena begini, ini salah satu sikap yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu dapat makanan, ya atau tidak? Dapat makanan, nggak tahu dari mana makanan itu. Yang penting diberi oleh budak beliau, wahai Abu Bakar, ini makanan silahkan untuk berbuka. Dimakan Abu Bakar. Ketika setelah dimakan, budaknya tanya, wahai Abu Bakar, kok nggak biasanya kamu tanya? Kok nggak biasanya kamu nggak tanya, kan gitu kan? Biasanya kan kamu tanya, dari mana harta itu kamu dapatkan? Kalau halal engkau makan, haram engkau tinggalkan. Nah, kamu makan dulu belum bertanya. Oh ya betul. Sekarang sampaikan kepada aku, dari mana harta ini? Maka disampaikan ternyata haram, ibu-ibu. Maka Abu Bakar pun berusaha mengeluarkan seluruh makanan tersebut. Padahal dikasih, paham? Itu pun dia nggak tahu kalau haram atau tidak. Itu pun sudah telanjur masuk. Paham? Itu pun oleh Abu Bakar berusaha untuk dimuntahkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Poin maneman mungkin tanya ustadz yang lain barangkali lebih longgar ya. Ya. Kan begitu biasanya jamaah ya. Ya. Ada yang lain? Saya persilahkan. Monggo. Kenapa? Puasa mutlak. Ya. Apa yang dimaksud dengan puasa mutlak? Ya. Puasa mutlak itu puasa sunnah. Puasa sunnah sama seperti jamak mutlak. Ini ada, jadi pembahasannya agak panjang ya. Puasa mutlak, puasa yang tidak disebut
sesuatu yang khusus. Misalkan ya, para ulama membolehkan misalkan ya, jenengan puasa saja, niat puasa sunnah. Meskipun bukan Senin Kemis, bukan Ayyamul Bid, bukan puasa Daud, bukan puasa apalagi Syawal, pokoknya bulan Sa'ban jenengan puasa sunnah. Paham? Yang penting 1 atau 2 hari sebelum masuk Ramadan tidak berpuasa. Itu niat puasamu mutlak. Paham? Puasa sunnah mutlak. Dibolehkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada yang lain? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, lahan Prabowo. Untuk lahan parkir pabrik rokok. Lahan parkir pabrik rokok. Itu sebaiknya jangan disewakan. Dicoba sikap ya. Dewasakan ke situ. Rokok sendiri saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengharamkan. Tapi kalau jenengan lihat saya merokok jangan tugas. Ya, karena itu saya bisa pastikan bukan saya, tapi kebenaran saya. Iya. Tahu. Saya mengambil pendapat ulama yang mengharamkan, meskipun ada ulama yang memakruhkan. Ya. Tapi makruh itu dalam madhab syafi'i sudah hampir sama dengan haram. Ya. Maka jangan terlibat pada praktek haram apapun atau makruh apapun. Kalau haram, keterlibatan kita haram. Kalau makruh, keterlibatan kita juga makruh, dibenci. Paham? Meskipun dodolan, ya. Jenengan punya toko kelontong, isinya rokok misalkan. Kira-kira kalau ada arem-arem, tahu arem-arem ibu-ibu? Di situ ditulisi, arem-arem ini membunuhmu. Kira-kira itu didol apa mboten? Tidak boleh, ya. Maka tidak dibenarkan, ya. Wallahu taala alam. Maka lebih baik dihindari. Cari usaha yang lain. Tadi saya sebenarnya belum menyebutkan secara lengkap jawaban beliau. Harta haram itu ada 2 keadaan. Harta haram yang didapatkan dengan kerelaan dan harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Paham? Harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan itu cara tobatnya wajib dikembalikan. Contoh, masuk wisata nggak bayar, ya. Sering ibu-ibu. Masuk 6 orang bilang 5 orang, ya. Maka yang satu itu harta haram dia dapatkan 1 tiket 20.000. Maka cara tobatnya tidak bisa cuma tobat saja, ya Allah saya bertobat, tidak bisa. Itu belum sempurna. Kalau dia ingin lepas di akhirat, urusan pengadilan, nanti di dunia harus dia bayar dulu, dikembalikan. Itu baru sempurna tobatnya. Tapi kalau harta haram didapatkan dengan kerelaan, contohnya judi, ya atau tidak? Orang judi, atau kemudian orang jual minuman keras, ya. Itu kan harta yang didapatkan dengan kerelaan. Paham ya? Orang beli ciu itu dipaksa atau atas kehendak diri sendiri? Kehendak diri sendiri. Tapi kan dia mendapatkan hartanya dengan cara yang haram kan? Nah, maka tobatnya tidak kemudian uang yang tuku itu dikembalikan, dicari pembelinya, enggak. Oh yang dulu kalah judi dikembalikan, enggak perlu. Atau di hasil riba, kemudian riba dikembalikan, tidak. Tetapi orang harta haramnya itu didapatkan dengan kerelaan, itu pun ada 2 keadaan. Paham? Apa keadaannya? Dia tahu kalau harta yang didapatkan itu haram, dan dia tidak tahu kalau harta yang didapatkan itu haram. Itu cara tobatnya berbeda oleh para ulama. Kalau dia tidak tahu, kula mboten ngertos masin dodolan ciu niku mboten angsal. Lah misalkan ya, kula kiten ciu niku kaya wedang jahe, misalkan ya. Mboten napa-napa dodolan. Kula saestu mboten ngertos. Maka ketika dia baru tahu, ya sudah, harta sudah jadi miliknya, sudah. Paham? Dimanfaatkan tidak ada masalah, diwaris tidak ada masalah. Paham?
Tapi kalau dia tahu tapi nekat, nah ini ulama terjadi khilaf, perselisihan pendapat. Ketika dia bertaubat, apakah harus mengeluarkan seluruhnya yang masih ada, dengan apakah cukup dia bertaubat dan memperbanyak sedekah. Wallahu taala alam. Tapi saya lebih condong kepada mengeluarkan seluruhnya ketika dia tahu tapi nekat. Ini pendapatnya agak ketat ya. Cukup atau ada yang lagi? Yang terakhir, monggo silakan. Kalau tidak apa? Seiman, ya. Bagaimana apakah kita diperbolehkan membagi warisan tidak secara Ya, pertama yang meninggal muslim atau non muslim? Muslim. Muslim. Tapi anaknya salah kan satu ahli macam-macam. waris non muslim. Iya, nggih. Maka wajib kita membagi secara syariat Islam. Kita sampaikan kepada saudara kita, kamu nggak dapat warisan. Kami muslim, kami pakai hukum Islam. Tapi kalau ternyata dia nggak mau, dia mengajukan gugatan, dia ingin mendapatkan dan pasti menang dia, paham? Iya. Karena kita tidak berjalan di atas hukum syariat. Maka ya sudah, serahkan saja apa yang dia gugat, paham? Berarti dia mengambil yang bukan haknya, paham? Ya. Matur nuwun. Ya. Karena kita kalah pasti ya atau tidak? Karena di pengadilan pasti dia dapat warisan. Ya. Tapi kita sampaikan dulu, kita berusaha untuk bagaimana membagi sesuai dengan syariat. Cukup? Saya manut panitia. Cukup ya? Cukup. Hujan ibu-ibu. Daripada nggak bisa balik, kita lanjutkan sampai jam 12, setuju? Ya. Demikian dari saya, kurang punya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Muhammad Ridho yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini.